Mari kita lihat firman Tuhan dalam Roma pasal yang keempat. Roma pasal 4 ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-25. Jadi saudara, kita bisa melihat bersama di sini ya, bahwa bagaimana Abraham betul-betul menaruh pengharapannya kepada Allah. Tuhan menyuruh dia keluar loh dari tempatnya, kampungnya, pergi ke tempat yang dia nggak tahu. Ya, kamu keluar dari Turkasdi, pergilah kemana? Tuhan tidak kasih tahu kemana. Enaknya kalau kita pergi tahu tujuannya. Ini enggak. Itulah iman, saudara. Iman itu melampaui akal budi kita. Iman itu berarti kita menyerahkan sepenuhnya diri dan hidup kita kepada Tuhan. Itu artinya iman. Jadi kalau Anda bilang Anda beriman, Anda percaya, tapi kalau Anda tidak menyerahkan pikiranmu, hatimu, tubuhmu kepada Tuhan, berarti belum percaya, belum beriman. Ya. Kadang-kala kita bilang kita percaya sama Yesus, tapi pikiran kita masih pikiran kita, bukan pikiran Tuhan. Itu belum percaya. Ya, itu belum percaya. Jadi di sini mari kita lihat bersama, dikatakan bahwa sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa segala bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara tahu sampai Abraham meninggal pun, ya, dia belum melihat semua janji itu digenapi loh. Tapi Tuhan buat itu. Amin. Luar biasa ya. Jadi sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Tidak ada dasar untuk berharap di mana, saudara? Pertama, Abraham sudah tua, umur 100 tahun. Sarah sudah tidak bisa punya anak, sudah mati haid. Tidak mungkin, secara medis pun nggak bisa, secara umur sudah nggak bisa. Ketika kita berpengharapan kepada Tuhan, harusnya kita lebih percaya kepada perkataan firman. Kalau Tuhan yang berfirman, pasti Dia akan menepati. Karena sekali firman Tuhan berfirman, dua hal yang akan terjadi dalam hidup kita. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, men. Dan itu berlaku buat kita juga loh, bukan cuma di zaman Abraham. Maka dikatakan Abraham adalah bapak orang beriman. Ketika Anda punya iman seperti Abraham, Anda juga akan melihat janji Tuhan tergenapi dalam hidupmu seperti Tuhan menggenapinya pada Abraham. Amin. Jadi mari saudara ya, kita harus punya pengharapan. Yeremia 17 ayat 13 berkata, ya pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Jadi waktu orang meninggalkan pengharapan itu, yaitu Yesus Kristus, Tuhan penguasa segala sesuatu yang berdaulat atas hidup manusia, maka mereka akan menjadi malu. Mereka akan menjadi kering, dilenyapkan. Karena apa? Tuhan adalah sumber air kehidupan. Perempuan Samaria ketika bertemu dengan Yesus di sumur itu, dia mau mengambil air. Katakan supaya kamu tidak haus, minumlah dari air kehidupan. Awalnya dia tidak mengerti maksudnya air mana yang buat kita tidak haus lagi. Padahal air kehidupan itu ada di hadapannya, yaitu Yesus, air kehidupan, roti kehidupan. Barang siapa minum makan darinya tidak akan pernah lagi ya haus dan lapar, karena Tuhan akan mengenyangkan dan memuaskannya. Dengan penuh keyakinan Abraham percaya, punya pengharapan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Karena itu diperhitungkan. Makanya Bapak Ibu, ketika kita punya pengharapan, disitulah Tuhan melihat dari tempat tingginya dan Dia memperhitungkan pengharapanmu itu kepadanya. Amin. Waktu kita menaruh seluruh hidup kita kepadanya, mempercayai Dia dalam segala sesuatu, maka Dia akan turun tangan dan bertindak. Sebab Dia pengharapan kita yang tidak akan pernah mempermalukan kita. Jadi Bapak Ibu, ketika kita berkata, aduh gak mungkin, kita sedang menutup pintu kemungkinan. Waktu kita bilang, hanya bisa baik Dia, kita sedang menutup sendiri pintu kebaikan. Ah mustahil, mana ada, gak ada itu semua. Kalau begitu pasti mati, kalau begitu pasti sudah tidak bisa lagi, sudah stop. Waktu saudara punya pikiran seperti itu, saudara sedang menutup pintu kemustahilan.
sebenarnya kitalah yang memegang kuncinya. Betul Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita yang pegang kuncinya. Anda mau melihat mujizat atau tidak, ada di tangan Anda. Pengharapan ini penting saudara. Waktu kita bekerja pun, saudara harus percaya bahwa Tuhan bisa melakukan lebih dari apa yang Anda kerjakan. Amin. Jadi jangan sampai kita cuma di mulut bilang kita percaya Tuhan, tapi hati kita jauh banget dari Tuhan. Kita lebih mengandalkan logika kita, otak kita yang terbatas. Kita lebih mengandalkan kekuatan kita yang mudah lelah, mudah lemah, mudah jatuh. Kita lebih mengandalkan orang-orang yang mungkin punya power menurut kita, ya, punya kemampuan menurut kita. Tapi kita melupakan Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Mari taruh pengharapanmu kepada Tuhan dengan luar biasa. Sama seperti bangsa Israel pun menaruh pengharapannya kepada Tuhan dan Tuhan membela mereka. Hanya sebuah bangsa yang kecil saja. Tapi kalau Tuhan ada di tengah mereka, siapa yang berani melawan mereka? Betul? Sampai hari ini siapa yang berani menyentuh Israel? Tuhan yang memegang mereka dengan tangannya yang luar biasa. Begitu juga dengan kita saudara. Dan orang isu-isu bilang nanti begini, nanti begini, nanti begini. Dengarkan saja, tidak usah simpan di sini. Waktu kau dengar, mengadulah kepada Tuhan. Tuhan, ada yang bilang nanti kita mau begini-begini, tapi kita percaya pada firman. Saudara sedang membalikkan fakta. Anda sedang membalikkan awan yang gelap menjadi kemuliaan Tuhan. Amin. Apa yang kau percaya itu akan terjadi. Sama seperti gini. Kenapa banyak orang terlibat di dalam dunia okultisme? Ya, hal-hal yang gaib, hal-hal yang tidak masuk akal. Kenapa? Karena itu ketakutan, kecemasan, pengen coba-coba, sakit hati, pengen balas dendam, jadi segala cara dihalalkan. Percaya kepada tahyul, dongeng-dongeng nenek tua. Jangan dulu diperhati, nanti tidak laku kalau anak gadis. Ya kalau Anda percaya terjadi, tapi kalau enggak, tidak akan terjadi. Tahyul ramalan akan terjadi kalau Anda mempercayainya. Waktu Anda mempercayainya, iblis yang menggenapinya. Gigi jatuh satu. Ini kayaknya ada yang mau meninggal dalam keluarga. Kalau Anda percaya itu yang terjadi. Harusnya waktu Anda mungkin mimpi begitu atau ngalamin dalam nama Yesus, apapun perkataan saya batalkan, tidak ada kematian dalam keluarga saya. Karena Tuhan yang memegang kehidupan dan kematian. Amin. Orang yang punya pengharapan itu nyata saudara ya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam perkataannya, pikirannya, tingkah lakunya itu nyata. Bagaimana dia berharap dan bersandar penuh hanya kepada Tuhan. Wah, Tuhan sanggup saudara. Tuhan sanggup menolong. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi kita punya pengharapan kepada Tuhan. Di detik terakhir pun kita tidak akan takut. Tuhan sanggup menyatakan mujizat. Karena dia adalah sang waktu, amin. Yang awal dan yang akhir. Apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian? Yang mungkin dikatakan tidak mungkin, tidak bisa, mustahil. Ambil pengharapanmu dalam Tuhan. Dia sanggup mengubah. Dia sanggup melakukan banyak hal dalam hidupmu. Miliki pengharapan dengan Tuhan. Jangan kita cuma jadi Kristen yang katakan kita Kristen dari lahir Kristen ya. Kita ke gereja tapi pikiran kita tidak terarah kepada Tuhan. Kita bilang Tuhan hidup, tapi kenyataannya kita tidak lihat Tuhan hidup. Mari sinkronkan ya, mulut, hati, pikiran kepada Kristus. Pengharapanmu akan menjadi pengharapan yang luar biasa di dalam Tuhan. Karena Tuhan sanggup ya lakukan apapun. Di Yeskiel 37 ayat 11 berkata, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah hilang. Ketika kaum Israel melepaskan Tuhan yang ada pengharapannya, lalu mereka menyembah berhala kepada patung-patung, kepada kayu-kayu, kepada para Baal, disitulah mereka kehilangan pengharapan mereka dan membuat mereka semakin merosot seperti tulang-tulang kering dan akhirnya lenyap dan mati. Saya percaya kita tidak ingin mengalami hal ini. Kita mau selalu disegarkan oleh Tuhan, dibaharui oleh Tuhan di dalam keadaan-keadaan yang sulit apapun, karena kita punya Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga. Kiranya kita juga punya pengharapan yang sama.
bahwa Tuhan Yesus Kristus sanggup menolong kita apapun masalah. Apa masalah saudara dan saya saat ini? Kekurangan kah ekonomi kah? Persoalan rumah tangga kah? Pekerjaan kah? Sakit penyakit kah? Tuhan sanggup. Dia sangat sanggup untuk menolong saudara.